Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini cukup menarik bahwa di luar sana para cebong-cebong dan para buzzer-buzzer itu sudah menjadi menyerang Anies Baswedan karena Anies Baswedan bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo. Seolah-olah ini kepanasan begitu kan, karena hanya ini Anies Baswedan ingin pamitan sebagai ex mantan gubernur DKI Jakarta. Ya setidaknya apa salahnya bertemu dengan Pak Presiden gitu kan, memberikan penjelasan bahwa kinerja Anies Baswedan selama ini dan prestasi-prestasinya begitu. Kira-kira seperti itu. Dan tidak hanya itu, di balik pertemuan Jokowi dan Anies di istana dan bahkan Jokowi buka suara pertemuan dengan Anies Baswedan. Inilah yang kemudian Jokowi mengungkapkan isi pertemuan empat mata dengan Anies Baswedan. Dan inilah menjadi spekulasi bahwa ya di luar sana orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan banyak sekali begitu kan. Artinya pasti ini ditanggapi bahwa cari sensasi, kenapa pamitan, kenapa ini dan sebagainya. Wajarlah, Anies Baswedan punya etika besar begitu kan kepada bangsa ini. Jadi seorang Anies Baswedan karena punya etika besar ya harus pamitan kepada pimpinannya yaitu Presiden Joko Widodo begitu. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali seperti ini. Ini di Twitter, Anies Baswedan menemui Presiden Jokowi kemarin sore. Bertemu dalam maksud untuk berpamitan karena telah usai menjalani jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini datang tampak muka, pulang tampak punggung, adab dan etika yang terpuji. Punya etika yang baus, gak menemui orang yang menyelamatkan karirnya pas di reshuffle. Tidak usah khawatir Pak, semua akan aman kalau yang pengganti Bapak 2024. Sungguh etis kata ketika Anies Baswedan hormat Presiden sebagai kepala negara. Alhamdulillah masih ada harmonisasi di antara mereka. Baguslah juga terus persatuan bangsa ya. Kalau Anies Baswedan dengan Pak Jokowi tidak ada masalah begitu kan, saling melangkur satu sama lain. Kadang perlu diingat bahwa Pak Jokowi itu banyak yang membisikkan kepentingan-kepentingan di belakang layar itu. Ada oligarki, ada kepentingan-kepentingan terselubung. Akhirnya ya Pak Jokowi mau tidak mau kita harus layani itu begitu. Nah, artinya Anies Baswedan sangat luar biasa sekali, punya etika yang luar biasa sekali menurut saya pribadi begitu kan. Jadi dia tidak mengenal bahwa cebong, kadrun dan sebagainya, dia lebih mengenal bahwa mari bersama-sama membangun bangsa kita, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah masih ada harmonisasi. Cuma mau nyindir, gue ini jadi gubernur DKI selesai dong, sesuai pamitan yang pilih. Bukan 5-3 ya. Pak Anies memang layak jadi suri tauladan. Lumayan buat cari panggung untuk pencitraan. Padahal 5 tahun kemarin kemana aja bos ya. Ini yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra ya, baik kadrun dan cebong yang di Twitter begitu kan. Nah inilah yang kemudian orang-orang seperti inilah orang yang hanya mengikut-ikutan begitu kan ya. Mengikut junjungannya, para buzzer-buzzernya dan sebagainya begitu kan. Jokowi duluan situ yang lengser. Wajar pamitan atasan loh sehingga nggak pernah jadi pejabat. Momen ini akan dilanjutkan ketika serah terima Presiden 2024. Mantap, attitude-nya keren Pak Anies. Pamitan sambil bilang hati-hati setelah 2024 ya, jangan pergi sendirian. Pemimpin yang memahami fatsun, keetika dan sopan santun politik tidak heran jika semakin banyak masyarakat yang menirukan beliau. Ya memang banyak karena ya etika, yang kedua adalah prestasi, amanah sangat luar biasa begitu kan. Nggak perlu pamitan nis, emang merasa gubernur ya. Ini ya orang-orang yang mengkritik tapi membenci begitu. Inilah kekeliruan besar kepada bangsa kita. Kunyuk kenapa sewot? Emang lu nggak punya adab sih? Yang habis masa jabatannya kepala daerah bukan one abut aja, mereka tidak ada acara pamit ke presiden, tapi one abut dengan panggung supaya dilihat publik bahwa dia minta tunjuk supaya didukung Jokowi jadi calon presiden, mimpi siang bolong. Ya sebenarnya presiden itu tidak perlu harus dukung-mendukung, harus netral begitu kan. Jadi artinya apa yang disampaikan para cebong ini ya mungkin bisa dilihat lah. Tidak perlu untuk berkoar-koar untuk membenci seseorang. Karena pada hakikatnya adalah semua orang di Indonesia ini adalah membangun bangsa kita begitu.
Kalau hanya keluar-keluar seperti ini ya sama aja Anda bisa dikatakan orang yang dungu mulut Rocky Gerung begitu kan. Dalam artian ya tidak berpengaruh sama sekali begitu kan. Kalau hanya ikut-ikutan, mari bersama-sama gandengan tangan dukung anak bangsa yang punya segudang prestasi begitu. Siapapun orangnya, tidak hanya Anies Baswedan, banyak yang lain misalnya. Jadi dukung begitu kan. Jadi yang perlu diingat nih, Pak Jokowi dan Pak Anies Baswedan itu berteman sejak lama, bahkan saling mendukung ketika masa Pilpres 2014. Yang merasa mereka bermusuhan itu hanya pendukung keduanya. Betul sekali ya. Jadi saya rasa bahwa hal seperti inilah yang kemudian harus dihindari ya. Dalam artian boleh mengkritik, memberikan saran kepada siapapun, tapi jangan mengarah kepada satu kebencian. Ini yang paling tidak suka begitu kan. Anies Baswedan itu bukan tipe orang yang selalu didikte bagi partai dan pendukungnya, tetapi dia lebih kepada behavioralisme, dalam artian lebih ke pendekatan begitu. Drama banget sih, lengser aja masih pakai pamitan kayak udah bener aja kerjaannya. Ini. Pamitan apa misi terselubung? Wan Abbas ini. Nggak dibilang ketemuan di Istinawi, masih kemungkinan barangkali aja di pinggir waduk. Pluit. Anies lagi ngemis ke Pak D. Jokowi itu jeli dan sopan, tetap ditemui, tetap dikasih panggung. Karena kalau nggak ganti Anies berdrama playing victim kayak yang sudah pendukungnya kaget. Juga Jokowi mau menerima skenario playing victim player. Mari kita baca bagaimana beritanya. Ini beritanya. Di balik pertemuan Jokowi dan Anies di istana, dikutip dari newsdetik.com, Jakarta. Anies Baswedan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin sore. Pertemuan itu bertujuan untuk berpamitan karena telah usai menjalankan jabatan Gubernur DKI Jakarta. Betul, itu permohonan Pak Anies yang ingin pamitan selesai sebagai Gubernur DKI, kata Stafsus Mensesnek Valdo Maldini Jumat. Pertemuan ini juga dibenarkan oleh politikus Partai Nasdem Bastari Barus. Bastari menyebut Anies melaporkan pencapaiannya selama mengurus Jakarta kepada Jokowi. Silaturahmi kan sudah selesai tugas sebagai gubernur, sekaligus pastinya akan melaporkan pencapaian pembangunan selama menjabat, ujar Bastari soal tempatnya kemungkinan di istana. Anies minta Istana membenarkan bahwa Presiden Jokowi bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Permintaan untuk bertemu Jokowi itu disampaikan Anies melalui Mensesnek Pratikno. Betul, kata Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bayi Triadi Mahmudi, Pak Anies meminta waktu kepada Bapak Presiden melalui Pak Menteri Sekretaris Negara Mensesnek untuk kepamitan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nasdem sambut baik. Anies Baswedan telah bertemu Presiden Jokowi. Partai Nasdem menyambut baik ke rencana pertemuan itu. Kalau kemudian bertemu, alhamdulillah itu teladan yang baik bagi seorang pemimpin. Jadi sekali lagi Pak Jokowi tetap memperlihatkan karakternya sebagai seorang pemimpin. Dia tersenyum melihat hiruk pikuk tanpa berbicara. Dia ikut melakukan tindakan-tindakan, kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali kepada wartawan. Ali berbicara terkait pertemuan Anies Baswedan dan Jokowi merupakan pertemuan persahabatan. Dia mengatakan ada relasi persahabatan antara Anies dan Jokowi. Bila jadi pertemuan mereka hanya sowan atau sebagai seorang sahabat, kan semuanya relasi itu Anies menjabat gubernur ketemu dengan Pak Jokowi. Itu relasinya bawah ke atas kan, ujar Ali. Kalau hari ini Pak Jokowi presiden, Anies bukan siapa-siapa, masyarakat biasa seperti relasi persahabatan doang. Karena memang mereka adalah sahabat sejak lama. PKS adab yang baik. PKS memberikan tanggapan terkait pertemuan Anies dengan Jokowi itu. PKS menilai pertemuan itu bentuk sikap adab yang baik. Bagus silaturahim, adem itu adab yang baik, kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Pandangan terkait Pilpres memang tidak lepas dari pertemuan Jokowi dan Anies itu. Memang Mardani yakin urusan Pilpres akan berjalan dengan kompetisi elegan dan beradab. Tapi urusan Pilpres kompetisi karya dan gagasan jalan terus. Kita perlu kompetisi yang elegan dan beradab, ujarnya. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi spekulasi di masyarakat bahwa kenapa Anies Baswedan bertemu dengan Pak Jokowi, ya ini. Antara bawahan dan atasan itu saling bertemu, dan etika dari Pak Anies Baswedan menjadi ex mantan gubernur DKI Jakarta ya memberikan
laporan kepada Pak Jokowi begitu. Dalam artian inilah kinerja saya, inilah prestasi saya, kira-kira seperti itu. Bukan lagi untuk melobi-lobi dukung mendukung, tidak. Ini adalah masalah etika begitu kan. Seorang gubernur punya etika besar begitu. Walaupun para cebong-cebong dan orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan ya digoreng habis-habisan. Karena apa? Karena ya pada hakikatnya tidak mau pendukung-pendukung Jokowi tidak ingin mau bertemu dengan Anies Baswedan. Inilah logika yang dungu menurut saya, logika yang salah dalam artian pejabat negara atau pemimpin negara seperti presiden Jokowi itu adalah membuka kepada siapapun, bertemu dengan siapapun, apalagi masyarakat. Anies Baswedan sudah menjadi masyarakat biasa, diterima begitu, apalagi punya prestasi besar, apalagi punya penghargaan-penghargaan yang luar biasa, pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh Anies Baswedan selama ini di Jakarta begitu kan. Jadi tidak masalah ini melaporkan, karena pada hakikatnya presiden juga memberikan apresiasi. Dalam artian adalah bahwa kinerja kepala daerah itu benar-benar dilakukan begitu kan. Karena apa? Karena Jakarta maju, siapapun maju, kepala daerah ke daerah manapun maju, ya yang untung adalah juga presiden. Karena apa? Karena dikenal dengan globalisasi dunia, terutama di DKI Jakarta ya. Terus kemudian dikenal dunia, dikenal dengan internasional. Inilah yang kemudian juga presiden mendapatkan apresiasi begitu. Masa tidak mungkin dong seorang presiden misalnya tidak ingin bertemu dengan kepala daerah lainnya, tidak ingin melayani para ahokers, melayani para cebong-cebong itu, tidak ingin misalnya tidak boleh bertemu dengan Anies Baswedan misalnya. Lah, ngapain? Ini adalah pemimpin negara begitu. Bukan apa yang dimaksud dengan cebong, dengan pemikiran yang dungu dan kurang literasi menurut saya. Kira-kira seperti itu. Inilah yang kemudian banyak orang yang berspekulasi di masyarakat itu kan. Dan bahkan di sini sudah jelas Jokowi buka suara pertemuan dengan Anies Baswedan. Ini dikutip dari CNN, ini Presiden Joko Widodo menjelaskan isi pertemuan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Jumat. Menurutnya Anies berpamitan karena menyelesaikan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Oh iya, sore tadi pamit, kata Jokowi usai menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di Jakarta International X, Kemayoran, Jakarta Pusat Jumat. Ia berkata pertemuan dengan Anies sebenarnya sudah mau diselenggarakan sejak pekan lalu. Namun menurutnya pertemuan baru bisa dilangsungkan pada hari ini karena alasan waktu. Pamit karena sebetulnya minggu yang lalu aturan saya mengatur waktu nggak bisa, jadi baru tadi sore. Alias Jokowi pada sore alias 5 tahun. Kini Anies bukan kader partai politik apapun sejauh ini telah didukung oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden untuk maju di Pilpres 2024. Nah, banyak yang mengkaitkan bahwa ya tidak ada masalah Anies Baswedan bertemu dengan siapapun. Karena pada hakikatnya hari ini adalah Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Ini langkah yang baik menurut saya. Dalam artian Pak Surya Paloh itu adalah berani menanggung konsekuensi apapun yang terjadi begitu. Ini tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena ya masa orang-orang atau anak bangsa punya segudang prestasi lalu kemudian dicaci maki sampai selesai menjabat? Tidak perlu seperti itu dong, karena bangsa kita bangsa yang cerdas begitu kan. Tidak, Anies Baswedan tidak sendirian, pasti banyak relawan-relawannya dan pendukung-pendukungnya dan suka kepada Anies Baswedan. Ini Jokowi ungkap isi pertemuan empat mata dengan Anies di istana. Inilah yang kemudian menjadi spekulasi di masyarakat begitu kan. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan karena memang Anies Baswedan itu adalah punya etika besar. Walaupun sekarang ini elektabilitas Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu kan. Apalagi simulasinya dengan AHY, dengan Khofifah, dengan Andika, terus kemudian dengan yang lain. Bisa saja Pak Jokowi itu bisa menjadi wakil Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Kalau yang beredar hari ini adalah Pak Prabowo ingin gandeng
Muhaimin ingin gandeng Pak Jokowi, bisa jadi Pak Anies bisa bergandengan dengan Pak Jokowi, kira-kira seperti itu. Ini indah politik, bisa cair atau tidak begitu kan. Ini indah politik. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan karena pada hakikatnya Anies Baswedan itu luar biasa, punya etika luar biasa, punya segudang prestasi luar biasa dan pencapaian penghargaan untuk membangun DKI Jakarta ke ranah internasional, bahkan ini mendunia gitu kan. Jadi menurut saya mendapatkan apresiasi sekali begitu kan. Bahkan dari simulasi dari elektabilitas Anies Baswedan seperti ini. Ini simulasinya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini dia simulasi elektabilitas calon presiden 2024 dengan 4 poros yang dihadirkan, termasuk poros PDIP, poros Gerindra PKB, poros Nasdem Partai Demokrat dan PKS, dan poros Golkar, P3 dan PAN. Kalau simulasinya ini, kalau Anies dengan AHY 34,72%, kalau Prabowo dengan Caimin 20%, kalau Puan dengan Erick Thohir 4%, dan Pak Ganjar dengan Hovifah yaitu 3%. Kalau simulasinya Anies dengan AHY itu 30%, Ganjar dengan Airlangga 22%, Prabowo dengan Caimin 17%, terus kemudian simulasi yang ketiga Anies AHY 30%, Ganjar Hovifah 22%, Prabowo dan Caimin 17%, Puan dan Erick Thohir yaitu 2%. Inilah simulasi yang beredar hari ini. Nah, dalam posisi ini kalau menurut saya pribadi, ketika Pak Ganjar dengan Hovifah itu sangat naik sekali begitu. Itu bisa mencapai sama setara dengan Anies Baswedan dengan AHY. Mengapa sekarang itu Anies dan Ganjar masih menjadi rebutan begitu kan? Lantas bagaimana kalau di luar ini pasti ada misalnya Anies Baswedan dengan Jokowi, Anies Baswedan dengan Puan, dengan Anies Baswedan dengan dengan Hovifah, maka elektabilitas yang paling dekat, yang paling survei paling tinggi adalah Anies Baswedan dengan Hovifah yang ini. Karena apa? Karena Hovifah itu adalah warga Nahdien, itu juga ketua muslimat ya. Jadi pasti elektabilitasnya sangat naik sekali begitu. Apalagi AHY ini kan ketua partai juga ya, juga 1-2 lah, maksudnya seimbang antara kalau diduetkan Anies AHY, Anies Hovifah atau Anies dengan yang lain misalnya. Yang muncul hari ini Anies dengan Jokowi, kira-kira seperti itu elektabilitasnya. Jadi kesimpulan saya bahwa mari kita bergandengan tangan untuk bersama-sama dukung di 2024 sebagai calon presiden antara siapapun. Yang penting anak bangsa, yang penting punya segudang prestasi, yang punya pengalaman di pemerintahan. Inilah yang kemudian menjadi acuan bahwa kita siapa yang harus kita pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Tetapi kalau saran saya dan edukasi saya, mari kita bersama-sama dukung, bergandengan tangan untuk bangsa Indonesia yang punya segudang prestasi, yang juga penghargaannya luar biasa dan bahkan diakui secara nasional, yaitu adalah Anies Rashid Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.